Berjanjilah kepadaku untuk selalu ingat bahwa kamu lebih berani dari yang kamu yakini. Lebih kuat dari yang terlihat, dan lebih pintar dari yang kamu pikirkan. Halo semua, perkenalkan saya Sylvie. saya Ola. Dan saya Ais. Kami dari Twiners. Apa kabar semuanya? Gimana nih kalian? Lagi baik-baik aja nggak? Aku baik sih Ola. Sylvie gimana nih? not spesial sih, cuma lagi banyak pikiran aja. Waduh, sorry to hear that ya Sylvie. Pokoknya apapun masalahnya, semoga kamu bisa tetap bertahan dan segera membaik ya. I hope so ya. Tetap semangat Sylvie. Semoga buat teman-teman yang dengar dan lagi merasakan hal yang sama seperti Sylvie juga mampu menghadapi masalahnya ya. Terima kasih ya udah nanyain gimana kabarku. Karena sekarang aku rasa jarang banget sih ada orang yang memulai sapaan dengan kata apa kabar. Betul Sylvie, padahal itu menurutku sih penting ya buat sekedar nanya tentang gimana keadaan orang di sekitar kita. Oh iya, aku pernah baca dari jurnal hasil penelitian determinan gejala mental emosional bahwa sekitar 60% penderita masalah mental emosional di Indonesia disumbang oleh pelajar dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun loh. Jadi kita harus lebih peka ya dengan keadaan orang sekitar kita, terutama teman. Apa mungkin karena orang-orang mikirnya mereka nggak ada hubungan sedekat itu ya buat nanyain kabar orang lain? Padahal enggak sih, enggak butuh hubungan dekat buat sekedar nanya gimana sih kabarmu. Betul, karena yang dibutuhin kan rasa peduliannya. Nah, iya nih, tapi kita juga sebagai yang nanya nggak boleh tuh terlalu mengulik kalau emang lawan bicara kita nggak berkenan buat berbagi cerita. Iya sih, jadi kita tetap harus menunjukkan rasa peduli kita walaupun cuma sekedar basa-basi aja. Karena kita nggak tahu nih seberapa berarti pertanyaan sesimpel itu buat orang yang mungkin sedang rapuh. Sekarang giliran para pendengar nih. Kalian punya nggak sih tempat bersandar kalau rapuh? Apa misal cerita ke pacar, bestie, orang tua, atau malah nyambat di akun gembok nih? Loh, nggak bahaya tah. Kalau aku sih tim cerita di Twitter ya. Aku tergantung sih, kadang cerita ke keluarga atau ke pacar juga sering. Tapi buat masalah yang menurutku cuma aku yang bisa mengerti, aku lebih pilih buat cerita di Twitter sih. Nah, buat kalian yang lebih suka bersandar ke orang lain, pernah nggak sih kalian bayangin kalau suatu hari orang itu pergi dari hidup kalian, kalian bakal gimana nih? Waduh, sakit banget sih pasti. Karena aku juga tim yang suka curhat ke bestie virtual. Iya sih, aku juga pernah mikir kayak gitu. Pasti berat banget rasanya. Ya kan? Makanya saran dari aku jangan terlalu bersandar dan bergantung kepada orang lain. Jangan sekali-kali menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Betul, karena di saat orang itu pergi, kalian juga akan merasa kehilangan diri kita sendiri tahu. Iya, jadi ya teman-teman, walaupun kalian nyaman curhat ke orang lain, tapi tetap yang mutusin buat bertahan atau tidak, itu dari diri kalian sendiri. Waduh, di banget ya pembahasan kita kali ini. Aku jadi keinget tahu lirik yang ku Kira kau rumah nyatanya kau cuma aku sewa. Nah, betul banget Ais. Aku juga ngerasa nih kalau lagu itu punya makna yang bisa jadi tamparan buat kita yang masih menggantungkan kebahagiaan buat orang lain. Jadi kesimpulannya, rumah terbaik kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus mampu menciptakan rasa aman, rasa nyaman dalam diri kita, supaya diri ini bisa menjadi tempat terbaik untuk pulang. Yang menentukan kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memutuskan untuk meromantisasi dan merayakan hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita. Dan apabila kita memutuskan untuk bahagia atas setiap hal-hal kecil yang ada di hidup kita, maka bisa dipastiin nih kalau kita akan jauh banget dari yang namanya masalah mental emosional. Dan yang paling penting, pondasi utama untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan self-love. Betul sekali Sylvie, karena salah satu penggangguan mental yang paling sering dan pasti dimiliki oleh setiap manusia adalah insecure, yaitu perasaan ragu, cemas, dan kurang percaya diri yang dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan. Seseorang yang mengalami insecure cenderung memiliki pikiran negatif terhadap dirinya sendiri. So, teman-teman, kita perlu belajar menerima kekurangan yang terlahir bersamaan dengan diri kita ya. Tapi bukan berhenti di situ aja nih. Kita juga perlu belajar memperbaiki kekurangan. Jadi self-love bukan cuma berarti menerima, tetapi juga mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. That's right, self-love doesn't mean being the best version of yourself, but self-love means allowing and letting the worst version of yourself be loved, be forgiven for what it did, and be let in the past without any hate with acceptance.
Dengar ya teman-teman, menurutku titik tertinggi dalam self-love adalah ketika kamu tidak takut kehilangan siapapun kecuali kehilangan diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu memilih untuk cinta kepada orang lain, itu bukan berarti karena kamu kesepian atau kamu butuh cinta, tetapi karena kamu sudah siap berbagi cinta, karena kamu sudah memenuhi gelas cintamu. Betul. Namun, ketika kamu belum cukup mencintai diri sendiri, atau dengan kata lain nih, kamu membiarkan gelas cintamu kosong, maka kamu hanya akan menyakiti diri sendiri. Nah, kalau kamu pengen mengatasi insecurity kamu harus tahu nih nilai di dalam diri kamu atau yang biasa disebut sebagai self-worth. Bagi yang belum tahu, menurut American Psychological Association, self-worth adalah evaluasi individu tentang dirinya sendiri, bahwa kamu adalah manusia yang berharga dan pantas untuk mendapatkan respect. Kalau kamu punya self-worth yang baik, ini bisa jadi penguat diri kamu nih kalau kamu lagi merasa lebih rendah dibanding orang lain. Ingat ya, harga diri kalian tidak ditentukan oleh pandangan orang lain terhadap kamu. Namanya aja kan self-worth, yang artinya harga diri, yaitu nilai yang kita berikan kepada diri kita sendiri bukan semata ditentukan oleh barang yang kamu punya, atau pencapaian kamu, atau bahkan fisik kamu. Jadi, gimana pun kondisi kalian, You are worth it. Nah, sekian obrolan kita kali ini. Gimana nih perasaan kalian setelah dengerin obrolan kita? Apa kalian merasa terhibur, termotivasi, atau apa nih? Sekian aja ya sesi ngobrol kita kali ini. Kami harap kalian bisa lebih mencintai diri kalian untuk kedepannya. Mohon maaf ya apabila yang kami ucapkan kurang berkenan di hati kalian. jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Kami dari Twiners. Bye.